duduk kanan, sini dan alat bukti. Saya yakinkan saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan saya bersumpah kalau saya bukan seorang pembunuh. Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias J dengan pidana penjara selama 20 tahun. Saya kira kalau dari segi bukti tidak ada orang yang melihat satu orang memegang racun, memasukkan racun diminum oleh, ya, tapi itu dihukum. Kalau mengikuti pemeriksaan Jessica, bisa saja siapa tahu dia bebas, maka kasus itu tidak ada. Kalau tidak ada dia, siapa yang dia? Ya, orang nomor 2 di Indonesia, Pak Yusuf Kalla, berkomentar juga soal kasus Jessica Kumala Wongso dan juga Mirna Salihin. Saya ingin ke Pak Yongki dulu. Pak Yongki, Anda sempat dengar tidak pernyataan Pak JK ini? Lewat internet di situ gitu loh. Iya. Pak Yongki? Halo, satu. Iya. Ya, Anda sempat Kami dengar pernyataan Pak JK? melihat lewat internet ya, prinsipnya berita dan juga mungkin YouTube-nya di situ. Ya, apa tanggapan keluarga Pak mendengar? Mungkin ini kan opini banyak ya, tapi apa itu dampaknya kepada keluarga? So pertama kali kami sangat hormat ya dengan wakil presiden kami gitu loh. Tapi dalam kasus ini prinsipnya mestinya sebagai kepala negara kedua ya mestinya tidak usah berkomen dengan soal keputusan hakim di sini gitu karena itu bisa mengganggu seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah karena kita belum pernah sendiri langsung tanya kepada Pak Yusuf Kalla, apakah ini pelintiran daripada reporternya? Kan kadang-kadang suka demikian gitu loh. Jadi itu perlu clearance sendiri dengan Pak Yusuf Kalla sendiri sih seperti itu. Baik. Baik Pak Yongki. Nah, saya ingin tanya tadi Pak Yongki, kalau tuntutan jaksa 20 tahun ya Pak ya. Dan secara mungkin pertimbangan ini adalah 20 tahun atau bebas. Tidak mungkin lebih ringan atau seperti apa. Anda ingin 20 tahun ini lebih berat begitu ya atau bagaimana? Prinsipnya kami ingin pembunuh dengan racun ini dihukum ya. So dengan menggunakan racun ini adalah sangat-sangat keji ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi harus dihukum berat ya. Sebenarnya kami sebagai orang yang berkepentingan masalah 20 tahun, 19 tahun, 21 tahun, kita menerima sebagai keluarga. Tapi dia mengakulah seperti itu gitu. Karena kami pengen tahu kenapa dia membunuh. Itu pertanyaan besar. Kenapa dia tega membunuh Mirna seperti itu? Saya tanggapi ya. Sebenarnya menarik sekali pertanyaannya. Kenapa dia membunuh? Ya kan? Di persidangan itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan motif atau alasan dia membunuh. Berarti apa artinya itu? Artinya bukan dia. Kan harus dicari ini kan. Kenapa dia membunuh? Benar yang dia bilang. Ini harus dicari, digali. Ada seperti harapan dari pihak keluarga, kok tidak ada remorse atau penyesalan sih dari Jessica? Ini dari pihak keluarga ya? Oh, tidak mungkin dia menyesal. Dia nggak melakukan, bagaimana dia menyesal? Dia tidak ada melakukan. Kalau dia melakukan pasti ada jejaknya, ada bekasnya. Sehebat apa sih Mirna bisa menyembunyikan jejak? Jessica maksudnya? Jessica menyembunyikan jejak. Ini kan tidak ada jejak, tidak ada bekas. Jadi makanya, kenapa tidak ada bekas dan jejaknya? Berarti bukan dia pelakunya. Pihak pengacara punya persepsi berbeda dengan apa yang dipunyai oleh pihak keluarga soal CCTV, bahwa di situ terlihat jelas dari pihak keluarga ya, terlihat jelas ada aktivitas di situ, ada penguasaan di situ oleh Jessica terhadap kopi Mirna.
Ya, kita berbeda pendapat ya, cukup tajam perbedaannya di situ. Ya. Sama sekali tidak ada gerakan memegang sianida atau sedotan atau apa di situ, nggak ada. Di samping memang CCTV itu bukan bukti yang sah. Oke. Tapi seandainya katakan itu benar, di situ tidak ada gerakan memasukkan sesuatu. Oke. Boleh dibuka lagi, tidak ada gerakan sama sekali. Pak Yongki punya pendapat lain soal gerakan itu, Pak? Di CCTV itu kelihatan dia memegang gelas. Di TV One itu jelas sekali pengakuannya bahwa dia tidak memegang gelas, tidak memasukkan sedotan, tas juga di belakang, tetapi kenyataannya TV terbalik semua seperti itu gitu ya. Nah prinsipnya sama, kita nggak perlu ngelihat cara buat anaknya. Begitu ngelihat anak kan berarti ada perhubungan badan di sana, prinsipnya seperti itu. Nggak perlu ngelihat hubungan badan, yang penting anaknya nongol di situ seperti itu kan. Baik. Yes. Pak Yongki, terakhir untuk Anda, Pak Yongki, untuk besok seperti apa yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga? Apakah semua juga akan hadir di persidangan? Betul, atau seperti jadi apa, Pak Yongki? kami bersiap-siap secara mental semua. Hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Ya, mudah-mudahan hakim mendapat nurani, ya, mendapat keputusan yang luar biasa buat keadilan di Indonesia. Besok kerabat semua juga pada ingin menghadiri di sana karena ini sudah sekitar 9 bulan ya kami struggling. Kami ini victim gitu ya, tapi kok malah dibikin seperti penjahatnya seperti itu gitu loh ya. Tapi Tuhan tuh maha baik, dia juga maha pembela dan maha adil. Dan kita akan lihat hasilnya besok seperti itu. Oke, mudah-mudahan semua doa daripada masyarakat, doa daripada pemirsa ya di Australia, di luar negeri semuanya sampai saat ini mudah-mudahan bisa terlaksana di sana. Kami juga turut berdoa buat majelis hakim hari ini supaya mendapat kesejahteraan dan kesehatan yang luar biasa juga di situ. Baik, terima kasih Pak Mbak Yongki Kis. sudah bergabung dengan kami, jubir dari keluarga Mirna Salihin.